Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Surah Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4. Aku berlindung kepada Allah daripada setan yang terkutuk, yang mana Allah telah berfirman dalam ayat ini. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat yang tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir ke masjid kita cinta ini dalam rangka mengikuti dan melaksanakan ujian kita kepada Allah, yaitu sholat tarawih dan witir sekaligus tausiah Ramadan. Pada malam hari ini kita coba mengambil judul, yaitu keistimewaan orang-orang yang beriman. Selanjutnya salam dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita sebagai umatnya, barang siapa yang berpegang pada warisanku, yaitu Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan selamat hidup dunia dan akhirat. Andaikan mereka tidak paham, tidak mengerti, maka bertanyalah kepada orang yang paham dan mengetahui semua itu, yaitu ulama. Karena ulama termasuk warisan Nabi. Kaum muslimin sedang mengetahui rahimakumullah. Dari ayat yang kita bacakan tadi, bahwa orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat Allah, apabila mendengarkan nama Allah, memperdengarkan nama Allah, terdengar nama Allah, maka hatinya bergetar. Dan apabila dia membaca ayat Allah, bertambah imannya, bertambah yakinnya. Yang tadinya sudah meyakini bahwa Allah itu Tuhannya, setiap nama Allah disebut
bergetar hatinya, itu tandanya sudah ada iman pada dirinya. Dan Allah berfirman melalui Rasulnya. Lalu setiap sampai ayat kepadanya, maka dia beriman kepada Rasul, beriman kepada ayat yang disampaikan tadi. Lalu dia bisa membaca ayat tersebut, memahami apa yang terkandung dalam ayat tersebut, maka bertambahlah imannya. Begitu juga dengan ayat yang tercipta. Karena tidak ada yang mampu menciptakan apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia gunakan setiap waktu. Itulah ciptaan Allah. Seperti bumi, langit, laut beserta isinya, yang dia rasakan angin, udara, sinar matahari, itu tidak mampu manusia menciptakannya. Lalu mereka yakin itu adalah ciptaan Allah. Dia renungkan, dia pahami, ayat itu bertambah iman, bertambah mantap iman. Kaum muslimin sedang mengetahui rahimahumullah. Berikut, semakin mantap iman seseorang, maka Allah janjikan derajat baginya, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebutan iman itu di sisi Allah adalah hamba Allah yang sangat mulia. Maka Allah janjikanlah bagi orang yang beriman itu tempat yang istimewa pula di sisi Allah. Namanya derajat. Apa itu derajat? Kaum muslimin dan jemaah tarawih rahimakumullah. Derajat yang dimaksud bagi orang yang beriman adalah kedudukan atau tingkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya berdasarkan amal perbuatan yang dia lakukan. Tidak hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat Allah tempatkan di tempat yang lebih baik. Di dunia bisa kita rasakan orang yang punya derajat yang tinggi itu, yang istimewa di hadapan orang lainnya. Apa contohnya? Ya. Karena tempat yang istimewa hanyalah disediakan untuk orang-orang yang punya kedudukan. Bisa jadi dia sebagai wali kota, sebagai anggota DPRD, sebagai tokoh-tokoh masyarakat, itu disemewakan oleh masyarakat, oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena mereka menganggap orang-orang itu adalah orang yang mulia. Karena Allah mengatakan orang yang beriman, orang yang berilmu itu memang dibedakan tempatnya, diistimewakan tempatnya. Kaum muslimin sedang mengetahui rahimakumullah. Apa keistimewaan lainnya yang dapat kita ungkap keistimewaan orang-orang yang beriman itu? Yang pertama, setiap apa yang dia lakukan berniat karena Allah adalah ibadah. Apa yang dia lakukan adalah bernilai ibadah. Dan itu semua dibalas oleh Allah. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada putus-putusnya.